Nah, harapan Allah di ujung surah Al-Baqarah ayat 183 la'allakum tattaqun ini, ya kalau kita ringkaskan maknanya, la'allakum tattaqun itu semoga kalian, mudah-mudahan kalian. Kan la'alla itu taroji ya. Taroji itu harapan yang mungkin terjadi. Jadi yang probabilitas terjadinya itu ada gitu. Beda dengan tamanni. Kalau tamanni itu berharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Harapan yang tidak mungkin terjadi. Contoh, saya lahir dari rahim seorang ibu suku Sunda. Lalu sekarang saya berharap kepada Allah, ya Allah, lahirkan saya dari rahim seorang ibu yang bersuku Tionghoa. Tidak mungkin terjadi karena saya sudah terlahir dari rahim seorang ibu suku Sunda. Saya lahir konon kata ibu saya hari Rabu, ya. Lalu saya meminta kepada Allah, ya Allah, saya ingin dilahirkan pada hari Selasa atau hari Jumat. Nah, bisa karena saya sudah terlahir pada hari Rabu. Mukarramin, para wakil talkin, Bendahaya, Profesor Friatno, dan pemangku manakib pada malam ini, yang mulia Bapak Haji Andi Saputra. Kita doakan khusus untuk beliau sekeluarga, umumnya kita semua. Semoga Allah melimpahkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya, dimudahkan segala urusan. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Pertama, secara pribadi saya tentu secara langsung baru punya kesempatan sekarang untuk menyampaikan selamat merayakan dan memperingati Idul Fitri. Memperingati minal aidin wal faizin wal maqbulin wal mabrurin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bikhair. Mohon maaf tentu selama kita berinteraksi, saya secara pribadi mohon maaf lahir dan batin. Pasti banyak kesalahan dari saya. Mudah-mudahan minal aidin wal faidin yang selalu kita rayakan setiap momen-momen menakibat disampaikan oleh MC. Karena melalui berkah karomah guru agung kita semua, kita diidul fitrikan setiap saat. Kita dimasukkan ke dalam al-aidin wal faizin setiap saat. Bahkan setiap waktu kita bernilai Lailatul Qadar. Apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Awqatuna kulluha Lailatul Qadri. Setiap malam kita, setiap waktu kita, Lailatul Qadri bernilai Lailatul Qadar. Ini yang luar biasa, ini yang patut kita syukuri, karena berkah ini, nikmat ini, karunia ini, tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Atau setidak-tidaknya belum bisa didapatkan oleh semua orang. Mengapa? Karena ketika material Lailatul Qadar, secara material yang diturunkan pada saat Lailatul Qadar, itu disimpan oleh Allah ke dalam qalbu kita semua melalui perantara Ar-Ruhul Amin, melalui perantara Syekh Mursid kita semua. Nazala bihi Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Nazala bihi, telah membawa terhadap material inti Al-Quran. Siapa? Ar-Ruhul Amin. Ruhul Amin. Ruh yang terpercaya. Ar-Ruhul Amin dalam terjemahan dan tafsiran seluruh, banyak mushaf, mohon maaf ya, saya tidak sebut seluruh. Banyak mushaf itu artinya adalah Malak Jibril. Dulu yang menjadi ruh Al-Amin, Ruhul Amin bagi Rasulullah SAW. Ya. Perhatikan tujuannya, ala qalbika, pada hatimu, firman Allah. Litakuna minal mundirin, supaya engkau menjadi
pribadi, menjadi hamba, menjadi sosok, menjadi personal al-mundhirin yang memberikan peringatan. Nah, Ruhul Amin ini atau Malak Jibril yang menjadi Ruhul Amin bagi Rasulullah secara tasalsul, ya, secara sambung menyambung akan ada Ar-Ruhul Amin pada setiap masa, pada setiap zaman. Dan Ruhul Amin bagi kita semua yang menyimpan, yang memasukkan material Lailatul Qadar, inti Al-Quran, Budrul Quran, Budrul Taqwa, Budrul Tauhid itu bagi kita adalah Syekh Mursyid kita semua. Ini mahal luar biasa. Ini sangat berharga, tak ternilai harganya. Dan ini yang mengkonversi seluruh awqatuna, waktu-waktu kita, masa-masa kita bernilai Lailatul Qadar. Ingat ini, bernilai Lailatul Qadar. Mungkin ada orang bertanya, masa sih kok jadi Lailatul Qadar? Bukan jadi Lailatul Qadar, tetapi bernilai Lailatul Qadar. Begitu. Nah, hadirin ikhwan para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa secara pribadi sebagai manusia biasa tentu saya adalah orang yang pasti terjerat pada kesalahan dan lupa dan alpa. Karenanya saya memohon maaf kepada semua. Nah, yang kedua, kita bercerita tentang sesuatu yang berkembang secara umum, yang kita dengar, yang kita perhatikan secara kebanyakan saja. Supaya apa? Supaya kita berada di alam itu dulu, terlebih dahulu. Idul Fitri ini banyak diartikan oleh banyak pihak, termasuk sebagian di antara kita sendiri barangkali. Dalam pengertian secara umum, Idul Fitri itu adalah kembali kepada fitrah. Meskipun kalau secara bahasa, Idul Fitri itu bermakna pula Idul Futur, kembali berbuka, kembali makan-makan, begitu. Ya. Artinya yang semula selama Ramadan kita ditahan, kita berupaya menahan diri dari pagi sampai petang, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak melakukan aktivitas makan, minum, ya, dan aktivitas lain yang membatalkan puasa. Nah, Idul Fitri ini menjadi pintu yang membolehkan kembali kita melakukan aktivitas-aktivitas yang semula dilarang selama bulan suci Ramadan. Makanya dalam hadis disebutkan lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftari wa farhatun indal liqa'i rabbih. Bagi orang yang saum itu ada dua kebahagiaan, ya. Farhatun indal iftari wa farhatun indal liqa'i rabbih. Ya. Nah, rasa-rasanya saya sudah pernah menyampaikan apa yang dimaksud dengan fariha dengan sa'idah. Itu sama-sama bahagia. Jadi kalau farhah itu kebahagiaan yang terbatas. Beda dengan sa'idah. Sa'idah itu kebahagiaan yang lebih sumul, yang lebih mencakup, yang lebih integral, yang lebih luas. Nah, itu. Ini rasanya pernah saya sampaikan. Hadirin dikhawat para pecinta kesucian jiwa, orang yang saum itu diberi dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun indal iftari, kebahagiaan pada saat berbuka. Berbuka maknanya dua secara umum. Yang pertama berbuka pada sore hari ketika maghrib tiba, ketika terbenam matahari. Ya, yang kedua adalah berbuka pada saat Idul Fitri. Nah, Idul Fitri ini sekali lagi kembali ke makan-makan. Balik lagi kita pada aktivitas yang semula dilarang pada saat berpuasa untuk makan-makan, lalu kita diperbolehkan kembali untuk makan-makan. Apakah itu waktu maghrib sampai terbit fajar kembali, karena setelah terbit fajar kita mulai saum lagi untuk hari berikutnya, atau makna yang kedua adalah ketika Idul Fitri datang.
Kita akan jadi bebas merdeka, makan lagi, makan lagi, makan lagi. Bahkan di antara kita lebih memilih saum sawalnya nanti aja deh. Kalau hari 1 hari, 2, 3, 4 hari masih bersama dengan keluarga, masih silaturahim dari satu tempat ke tempat yang lain, dari rumah saudara kita yang satu ke rumah yang lain, dengan alibi, dengan alasan, wah ini kan harus menghormati penjamuan saudara kita. Saum sawal kan sunat, sedangkan menghormati tamu kan wajib. Makanya mengakhirkan, mengambil pendapat yang lain bahwa puasa Syawal itu bisa dilakukan kapan saja sepanjang bulan Syawal. Ya, mangga itu kan pilihan masing-masing, dan secara syariat, secara fikih juga dibolehkan. Begitu. Tapi jangan sampai akal-akalan karena kita tergiur dengan hidangan yang disajikan oleh saudara kita, lalu kita membuat alasan-alasan yang membenarkan kegiatan kita semua, makan-makan kita semua. Nah, jadi kembali kepada motivasi masing-masing atau niat masing-masing. Baik, kita kembali. Idul Fitri ini ya secara umum adalah kembali kita berbuka, kembali kita makan-makan ya, seperti Idul Futur, kembali kepada makan pagi. Kalau futur itu kan secara bahasa makan pagi, sarapan kayak gitu. Nah, mana yang kedua yang kita tangkap secara umum adalah Idul Fitri itu adalah kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah. Fitrah yang mana? Fitrah yang disebutkan Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, anak yang dilahirkan oleh ibunya dari rahim seorang ibu, yuladu 'alal fitrah. Dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya adalah suci. Ini tentu mana yang dapat kita tangkap secara mudah ya, secara umum. Orang yang keluar dari bulan suci Ramadan masuk ke Syawal, 1 Syawal, diharapkan idealnya menjadi pribadi yang suci, yang bersih, layaknya seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Begitu. Nah, ini masih pada mana umum karena keumuman kita memahami demikian. Nah, harapan Allah di ujung surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun ini, ya kalau kita ringkaskan maknanya, la'allakum tattaqun itu semoga kalian, mudah-mudahan kalian. Kan la'alla itu taroji ya. Taroji itu harapan yang mungkin terjadi. Jadi yang probabilitas terjadinya itu ada gitu. Beda dengan tamanni. Kalau tamanni itu berharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Harapan yang tidak mungkin terjadi. Contoh, saya lahir dari rahim seorang ibu suku Sunda. Lalu sekarang saya berharap kepada Allah, ya Allah, lahirkan saya dari rahim seorang ibu yang bersuku Tionghoa. Tidak mungkin terjadi karena saya sudah terlahir dari rahim seorang ibu suku Sunda. Saya lahir, konon kata ibu saya, hari Rabu. Ya. Lalu saya meminta kepada Allah, ya Allah, saya ingin dilahirkan pada hari Selasa atau hari Jumat. Nah, bisa karena saya sudah terlahir pada hari Rabu, kata ibu saya. Begitu. Inilah harapan-harapan yang tidak mungkin terjadi. Atau ketika saya melihat anak muda yang sedang kasmaran, gitu ya, di taman, begitu mesra. Lalu saya berharap, ya Allah, jadikan muda lagi saya sekarang. Nggak bisa, karena saya sudah terlanjur melewati masa itu. Itu harapan-harapan yang tidak mungkin terjadi. Tapi ada harapan yang probabilitasnya, kemungkinannya bisa terjadi. Contoh tadi, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, selaiknya telah aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, la'alla itu taroji, harapan yang mungkin terjadi. Nah, sekali lagi kita ringkaskan. Jadi la'allakum tattaqun itu, kalau kita garis bawah,
kita bold, kita underline, la'allakum tattaqun itu supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Harapan Allah kepada kita semua. Nah, kalau kita tarik garis lurusnya, la'allakum tattaqun itu, la'allakum supaya kalian dakhalu al-fitrata, ya, atau nalu al-fitrata, masuk ke dalam fitrah atau mendapatkan fitrah. Dengan puasa yang kita lakukan selama sebulan namanya, supaya kita masuk ke ruang fitrah itu, atau supaya kita mendapatkan derajat fitrah itu, ya, masuk ke ruang kesucian atau mendapatkan kesucian. Ini harapan Allah, ini taroji, ini harapan Allah untuk kita semua. Jadi Idul Fitri ini kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Nah, tinggal tanya kepada diri kita sendiri, benar nggak orang-orang yang Idul Fitri itu kembali kepada kesucian, masuk atau mendapatkan kesucian? Itu tidak usah ditanyakan kepada orang lain, tinggal jawab pada diri kita, benar nggak? Apakah kita puasanya seperti morfosisnya seekor ulat yang berubah dari makhluk yang menjijikan menjadi makhluk yang sangat indah, ya. Itu kan tamsil-tamsil perumpamaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ambil dari ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah yang diciptakan yang lain. Maka dengan tegas Allah, innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguhnya Allah tidak merasa malu ay yadriba mathalan, untuk menciptakan sebuah perumpamaan, ba'udatan, seekor laron, fama fawqaha, ataupun makhluk yang lebih rendah, yang lebih atomik, yang lebih mikroskopik dibandingkan dengan seekor laron yang lebih kecil dari itu. Untuk apa? Untuk jadi pelajaran bagi kita. Nah, kalau kita perhatikan misalkan ulat yang melakukan proses metamorfosis lalu menjadi kupu-kupu, itu dari makhluk yang sangat menjijikan atau menakutkan boleh jadi bagi sebagian orang, lalu menjadi makhluk yang sangat indah, enak dilihat, enak dipandang, masuk ke rumah membuat orang menjadi deg-degan pemilik rumahnya. Kenapa? Karena kemasukan kupu-kupu. Jangan-jangan anak gadis kita mau ada yang melamar, atau jangan-jangan Presiden Indonesia mau berkunjung ke rumah kita. Itu menjadi isyarat, menjadi penanda bagi sebagian orang di Indonesia, termasuk di daerah kami. Itu sebenarnya kalau ada kupu-kupu masuk, ini kayaknya mau ada tamu nih, begitu. Ya. Entah tamunya mungkin tamu yang baik atau tidak. Mungkin debt collector datang ke rumahnya gitu sebagainya. Juga tamu juga, begitu. Nah, atau misalkan perumpamaan yang lain melalui saum itu, misalkan seperti ular. Ular juga kan saum. Ketika dia mau berganti kulit itu kan saum untuk beberapa hari, puasa untuk beberapa hari. Ya. Puasa untuk beberapa hari. Nah, lalu setelah itu berganti kulit. Ular yang semula berbisa, ya, ketika berpuasa nggak bisa, nggak walakaya, tidak walakaya kata orang Sunda, nggak bisa berbuat apa-apa, diam aja, mau diganggu oleh anak kecil sekalipun nggak bisa melawan, diam saja. Setelah berganti kulit, waduh itu bisa menjadi jadi, bisanya itu bisa lebih ganas dibandingkan sebelum dia berpuasa untuk berganti kulit. Nah, apakah perumpamaan saum kita yang seperti ini? Itu tinggal ditanya kepada diri kita. Yang mengatakan bahwa Idul Fitri kembali kepada kesucian itu, coba belajar dari minimal 2 tamsil itu saja. Ya, ulat dan ular. Kalau ulat itu berubah dari yang menjijikan menjadi yang menakjubkan, yang indah dilihatnya, menyenangkan untuk orang yang melihatnya, atau seperti ular. Sebelum puasa dia ganas, ketika puasa dia baik, ya, kemudian setelah berpuasa dia semakin ganas lagi. Mangga, tinggal ditanya kepada diri kita, nggak usah tanya sama yang lain. Adakah perubahan yang kita rasakan dari saum yang sudah kita lewati selama sebulan namanya? Bukan sebulan sih sebenarnya, setengah bulan. Karena malamnya kan tidak saum. Hanya dari pagi sampai sore hari saja. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini kan makna umum. Idul Fitri yang pertama kembali jadi bebas merdeka makan lagi. Yang kedua, Idul Fitri kembali kepada kesucian itu. Nah, dalam makna tasawuf, makna pendekatan torikoh, makna yang diajarkan oleh guru agung kita semua kepada kita semua,
Fitrah itu adalah ketika kita mengembalikan setting pribadi kita, setting ruhani kita pada fungsi kolbu kita yang sebenarnya. Ya. Jadi kesucian itu tidak sebulan sekali atau setahun sekali, tetapi setiap saat. Mengapa guru agung kita semua mengatakan para pecinta kesucian jiwa? Nah ini keren ini. Sebuah diksi yang sangat agung, yang sangat mulia, yang mencoba pengersa Abah, dan pengersa Abah berusaha untuk menarik paradigma kita. Yang kata Thomas Kuhn itu shifting paradigm, pergeseran paradigma, pergeseran cara berpikir dari orang kebanyakan menjadi cara berpikir supaya melekat kepada diri kita dari alam bawah sadar kita, dari alam berpikir kita semua. Bahwa kesucian itu tidak setahun sekali melalui fasilitas Ramadan, tidak seminggu sekali, tetapi setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap second yang kita lewati, kita ditarik oleh guru agung kita semua untuk masuk ke cara berpikir supaya itu menjadi modal awal untuk kemudian menjadi cara bertindak kita semua, ya, bahwa setiap saat, setiap detik yang kita lewati adalah saat-saat, detik-detik, waktu-waktu kita harus mengembalikan fungsi hati kita kepada setting awalnya. Apa? Menghadirkan kemahasucian Allah. Allah yang maha suci di dalam kalbu kita semua, ya, di dalam diri kita, dalam sir kita semua. Agar setiap tempat, setiap waktu, setiap keadaan yang kita lewati, kita selalu dalam keadaan kesucian jiwa itu. Wah, ini saya kira jadi mahal. Jadi Guru Agung itu pernah ada tulisan Pangarsa Syekh Mursyid kita semua, Hadratus Syekh Pangarsa Bawas itu dalam buku menyambut pecinta kesucian jiwa. Wah, luar biasa. Itu jauh hari itu di masa Pangarsa Abah Anom dulu beliau sudah menyusun sebuah buku yang sangat luar biasa. Saya masih punya bukunya yang warna coklat, yang ada orang melambaikan tangan, mengangkat tangan seolah menyambut kedatangan seseorang. Begitu. Judulnya apa? Menyambut pecinta kesucian jiwa. Masya Allah. Dan itu menjadi diksi kita semua. Para pecinta kesucian jiwa. Rahimakumullah. Kan para penceramah begitu. Laki Nur Ramlan itu MC kita. Lalu para pecinta kesucian jiwa. Para mubalik. Termasuk saya sendiri. Begitu. Ikhwan dan akhwat, para pecinta kesucian jiwa. Rahimakumullah. Masya Allah. Nah kesucian jiwa ini bagi kita adalah setiap saat, setiap waktu. Bukan tahunan, bukan bulanan, bukan mingguan. Tapi setiap saat. Apa bentuknya? Apa buktinya? Buktinya itu adalah ketika kolbu kita difungsikan pada fungsi utamanya. Apa? Zikrullah. Pada saat itulah kita Idul Fitri. Maka bahasa di kita itu adalah merayakan Idul Fitri. Merayakan minal aidin wal faizin. Jadi memperingati, mohon maaf, memperingati Idul Fitri, memperingati minal aidin wal faizin. Begitu. Kenapa? Karena itu sudah menjadi keseharian kita. Menjadi detik, waktu, menit yang kita lewati, keadaan yang kita lewati dalam keadaan aidin, faizin, dalam keadaan Idul Fitri. Sudah lebih waktunya ya. Nanti kita lanjutkan pada lain kesempatan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna minkum. Siyamana wa siyamakum. Kullu amin wa antum bi khair. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan kehilapan. Ini sudah lebih waktunya 3 menit. Bunda ya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.